warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411082. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai nilai waktu dan uang atau time value of money. Di sini ada konsep dasar. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lalu lebih baik menerima uang senilai 1 juta rupiah sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lalu lebih baik membayar uang senilai 1 juta rupiah 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Lalu rumus utamanya, nilai yang akan datang atau future value, lalu ada nilai sekarang atau present value, lalu nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of an annuity, lalu ada nilai sekarang dari anuitas atau present value of an annuity, lalu ada anuitas sampai angsuran hutang, lalu ada anuitas kurang cadangan penggantian atau sinking fund. Nilai yang akan datang, uang Rp1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi Rp1.000 ditambah 10% dikali Rp1.000 sama dengan Rp1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi Rp1.100 ditambah 10% dikali Rp1.100 sama dengan Rp1.210. Catatannya, bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan atau bunga majemuk. Setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi Rp1.210 ditambah 10% dikali Rp1.210 sama dengan Rp1.331 dan seterusnya. Nilai yang akan datang, rumusnya, jika P sama dengan uang tabungan atau investasi awal, I sama dengan tingkat bunga, N periode menabung investasi, F uang yang akan diterima di akhir periode, maka future value faktor, nilai yang akan datang F sama dengan jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga I. Nilai sekarang, kebalikan dari nilai yang akan datang. Rumus diturunkan dari rumus nilai yang akan datang. Nilai sekarang atau P sama dengan nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I. Nilai yang akan datang dari anuitas. Anuitas sama dengan sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas, jumlah pembayaran tetap atau sama, lalu jarak periode antar angsuran sama, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Lalu nilai yang akan datang dari anuitas, uang Rp1.000 diterima secara rutin atau tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun, kurang lebih 4, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 menjadi Rp1.000 dikali 1 ditambah 10% kubik sama dengan Rp1.331. Pada akhir tahun ke-4, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi Rp1.000 dikali 1 ditambah 10% kuadrat sama dengan Rp1.210. Pada akhir tahun ke-4, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi Rp1.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 1 sama dengan Rp1.100. Nilai yang akan datang dari anuitas pada akhir tahun ke-4, uang yang diterima pada akhir tahun ke-4 akan menjadi Rp1.000 dikali 1 ditambah 10% sama dengan Rp1.000.
catatannya, uang tersebut belum sempat dibungakan atau karena diterima di akhir tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi Rp1.331 ditambah Rp1.210 ditambah Rp1.100 dan ditambah Rp1.000 sama dengan Rp4.641. Yang dimaksud dengan nilai yang akan datang dari anuitas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut, yaitu Rp4.641. Lalu di sini ada nilai yang akan datang dari anuitas. Jika SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A sama dengan anuitas, maka nilai yang akan datang dari anuitas atau SN sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat bunga I. Lalu nilai sekarang dari anuitas, jika P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, maka nilai sekarang dari anuitas sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N periode pada tingkat bunga I per periode. Anuitas dikurang angsuran hutang. Anuitas dikurang angsuran hutang atau A sama dengan pembayaran yang diperlukan selama N periode pada tingkat bunga I per periode untuk mengangsut sejumlah uang atau hutang yang diperoleh sekarang. Rumusnya digunakan dalam perhitungan KPR, dikurang untuk menghitung jumlah angsuran ditambah bunga per periode. Lalu ada anuitas cadangan. Anuitas dikurang cadangan penggantian. Anuitas dikurang cadangan penggantian atau A, jumlah yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga I untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode N. Rumusnya digunakan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan dikurang untuk menghitung cadangan penggantian. Lalu ada kasus 1, berapa jumlah nilai kini atas pendapatan yang diperoleh di akhir tahun pertama sebesar Rp300 juta, akhir tahun kedua Rp400 juta, dan akhir tahun ketiga Rp500 juta. Bila suku bunga deposito diasumsikan akan tetap sama selama 3 tahun, yaitu sebesar 12%. Berapa jumlah nilai kini atas pendapatan yang diperoleh di akhir tahun pertama sebesar Rp300 juta, akhir tahun kedua Rp400 juta, dan akhir tahun ketiga Rp500 juta. Bila suku bunga deposito diasumsikan, tahun pertama dan kedua adalah sebesar 12%, sedangkan tahun ketiga adalah sebesar 15%. Kasus yang kedua, bila setiap tahun uang yang pasti akan kita diterima adalah Rp10 juta selama kita hidup, bernilai uang tersebut kalau kita terima saat bila bunga atas obligasi pemerintah adalah 10%. Lalu, bila setiap tahun uang yang mungkin akan kita diterima adalah Rp10 juta selama kita hidup, berapa nilai uang tersebut kalau kita terima saat bila bunga atas obligasi pemerintah adalah 10%, sedangkan risiko atas tidak tercapainya jumlah tersebut diperkirakan sebesar 4%. Lalu ada kasus ketiga, seseorang akan membeli tanah dengan 4 pilihan sebagai berikut. Yang pertama, dibayar tunai saat ini sebesar Rp1,5 miliar, lalu yang kedua dibayar 3 tahun mendatang sebesar Rp2,4 miliar. Dibayar cicilan dengan cicilan tahun pertama Rp500 juta, tahun kedua Rp750, tahun ketiga Rp1 miliar, atau dibayar di akhir tahun. Lalu dibayar cicilan dengan cicilan tetap di awal tahun selama 3 tahun sebesar Rp600 juta. Bila bunga deposito diasumsikan 18% per tahun, mana di antara cara pembayaran di atas yang dipilih? Atau sama dengan catatan dibagi sifat investasi tanah yang diabaikan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.